Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Gabriela Extensa Sukendro, dengan nomor BP 22101155110103. Kali ini saya akan membahas tentang pengawasan atau controlling. Jadi setiap perusahaan itu akan mengadakan pengawasan atau controlling gunanya untuk mengetahui apakah rencana yang sebelumnya telah dirancang dan telah dilaksanakan itu sesuai dengan alur atau sesuai dengan konsekuensi yang telah berjalan, dan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Pengawasan ini sangat penting karena dengan adanya proses pengawasan membuat sumber daya yang dilakukan oleh operasional perusahaan ataupun organisasi menjadi lebih terarah dengan adanya pengurangan resiko-resiko untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Selain itu, akan membantu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai dan menuju ke target perusahaan, tujuan, cita-cita, visi, ataupun planning yang setelah ditetapkan tadi awalnya. Dengan adanya pengawasan, maka sumber daya perusahaan ataupun organisasi tidak mengalami kekacauan. Karena pengawasan tersebut merupakan proses di mana sumber-sumber daya itu sedang beroperasional, sedang melaksanakan tugas, itu dikendalikan oleh mandor. Misalnya dalam suatu pabrik, ada mandornya untuk mengawasi para kinerja pabrik dalam memproduksi barang. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengawasan itu adalah proses di mana perusahaan dapat mengendalikan sumber daya yang sedang beroperasional, apakah itu sumber daya bahan baku ataupun sumber daya manusia dan sumber daya teknologi seperti komputer ataupun mekanisme teknik lainnya. Pengawasan merupakan kunci yang dapat menuntun jalannya operasional perusahaan ataupun organisasi menuju tujuan yang lebih jelas, serta pengurangan risiko ataupun kesalahan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil target dari suatu organisasi. Perusahaan yang diadakan pengawasan tidak hanya menonton untuk melihat bagaimana cara kinerja ataupun evaluasi dari pekerjaan. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja telah sesuai dengan sesuatu yang telah dirancang sebelumnya, apakah sesuai dengan planning untuk mencapai target tujuan. Lalu yang kedua, apakah pekerjaan itu sesuai dengan asas-asas atau ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk meminimalisir risiko kegagalan dari suatu kinerja. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui bagaimana jalannya suatu kegiatan aktivitas, apakah ada kendala. Dan yang kelima, untuk mengetahui solusi tindakan yang harus diambil apabila terjadinya konflik atau masalah yang disebabkan oleh pihak internal ataupun pihak luar perusahaan atau organisasi. Pengawasan yang dimaksud memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu feedback forward control. Artinya, pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Lalu yang kedua yaitu concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung atau sedang terjadi. Dan yang ketiga yaitu feedback control, yaitu sebuah pengawasan suatu kegiatan setelah kegiatan selesai. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh beberapa dalam langkah. Yang pertama, untuk menetapkan standar, mengukur kegiatan, membandingkan kegiatan dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat dilakukan kegiatan. Di dalam pengawasan terdapat tindakan-tindakan yang akan dilakukan apabila yang pertama, untuk menetapkan standar kebijakan dalam peraturan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan kegiatan, apakah kegiatan tersebut berjalan lancar atau setengah lancar, atau mungkin ada konflik yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak lancar. Lalu yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan tersebut diukur apabila melaksanakan itu sesuai dengan proses, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, dan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan tadi. Apakah sesuai, visi misi tercapai, pesertanya cukup, dan pembagian tugas yang sesuai oleh koordinator ataupun panitia kegiatan. Yang keempat yaitu perbandingan dengan standar evaluasi.
Dengan standar evaluasi ini yang dimaksudkan adalah standar untuk mengevaluasi, meminimalisir kesalahan yang terjadi di dalam kegiatan. Dalam melakukan pengawasan, pasti adanya tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan. Menetapkan standar pelaksanaan seperti jalannya suatu kegiatan pasti ada standar ketetapannya, peraturan yang dibuat oleh panitia, lalu ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan apabila suatu perusahaan tersebut melanggar, ataupun karyawan yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi yang terlibat pasti akan dikenakan denda, sanksi, ataupun hukuman yang sesuai yang telah disepakati seperti sebelumnya. Yang kedua itu penentuan pengukuran pelaksana kegiatan. Jadi kegiatan tersebut diukur apabila pelaksanaan tersebut sesuai dengan dan terarahkan dengan baik. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Apakah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, ataupun apakah ada konflik atau masalah yang akan timbul. Lalu yang keempat, dengan adanya evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah upaya untuk mengurangi kesalahan yang akan terjadi apabila pelaksanaan kegiatan selanjutnya, dan bagaimana evaluasi kinerja yang telah dilakukan, apakah ada kesalahan yang perlu diperbaiki agar kedepannya lebih lancar. Namun untuk yang kelima yaitu pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan ini opsional, bisa diambil dan bisa tidak. Dan adanya koreksi. Koreksi ini untuk mengoreksi kesalahan ataupun tindakan yang diambil sesuai atau tidaknya. Selanjutnya itu karakteristik pengawasan. Jadi pengawasan itu yang pertama harus tepat waktu, akurat, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Strategik yang dimaksud berarti lebih strategis, tidak hanya pada tujuan ataupun visi perusahaan, tapi lebih strategis dalam dunia persaingan antara pihak-pihak lain, organisasi lain. Maksud dari strategik berarti strategis, mampu bersaing dalam perusahaan-perusahaan lain dalam pengembangan produk, pelaksanaan kegiatan, promosi, ataupun pelayanan jasa yang diberikan itu lebih berkualitas, lebih terbaik, dan lebih prioritas daripada perusahaan-perusahaan atau organisasi lain. Realistis secara ekonomis dan organisasional. Ekonomis berarti realistis, memang betul-betul nyata dalam kegiatan perekonomian. Dan organisasional berarti memiliki keterikatan dengan organisasi atau perusahaan lain. Koordinasi dengan aliran kerja organisasi, adanya pihak-pihak lain yang membantu seperti investor, lalu ada investor yang memerlukan laporan keuangan, lalu ada pemasok barang dagang ataupun sumber-sumber yang akan nantinya membantu dalam pelaksanaan, dan customer atau pelanggan setia kita. Selanjutnya yaitu fleksibel. Fleksibel yang dimaksud berarti efisien, bagaimana kinerjanya itu tidak berbelit-belit, lurus pada perencanaannya, pelaksanaannya lancar tanpa adanya konflik. Dengan itulah pengawasan juga bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dengan adanya pengawasan berarti adanya pengendalian, maka suatu kegiatan ataupun aktivitas pasti lebih terarah dan lebih terstruktur. Dan yang terakhir yaitu menerima para anggota organisasi. Menerima berarti membuka jaringan kerja lebih relevan dan lebih mengembangkan suatu usaha, keterampilan dan skill yang dimiliki oleh sumber daya perusahaan, seperti tenaga kerja yang mampu mengembangkan skill-skillnya untuk memajukan operasional perusahaan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengawasan itu sangat penting dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Dengan adanya pengawasan membuat aktivitas ataupun kegiatan menjadi lebih terarah, terstruktur dan lebih efisien untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat yang sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya pengawasan dapat dilakukan pada sebelum aktivitas dimulai, pada saat aktivitas sedang berlangsung, dan setelah aktivitas berlangsung atau terjadi. Jadi pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan tergantung kebijakannya, apakah mau dilakukan pengawasan sebelum, pada saat terjadi, ataupun setelah kejadian ataupun aktivitas. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pengawasan hari ini. Terima kasih.